Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Mr. Admin Ferry. Pada video kali ini kita mau membahas sebuah tutorial bagaimana membuat SKP atau sasaran kinerja pegawai negeri sipil. Ini SKP tahunan ya teman-teman ya. Untuk jabatan fungsional perawat rampil ya, di khususnya di puskesmas. Nah, ini adalah aplikasi SKP-nya ya teman-teman ya. SKP ini aplikasinya telah baku, tidak usah dibuat sendiri. Setelah ada, tinggal download aja nanti linknya akan saya sediakan di deskripsi ya, tinggal kalian download aja. Di sini adalah jabatannya perawat rampil ya, perawat rampil pendidikan. Jadi perawat rampil itu adalah perawat dengan jenjang pendidikan D3 keperawatan dengan golongan 2C dan 2D. Nah, di sini kita akan buat di rumah sakit puskesmas ya. Puskesmas. Ya. Ini adalah kita di sini ada 3 tab ya. Pertama kita akan bahas tab SKP dulu. Tab SKP ini adalah berisi tentang ini ya, target atau perencanaan kita yang dibuat di awal tahun ya. Kita akan buat di awal tahun. Jadi SKP ini adalah berlaku 1 tahun ya. Jadi perencanaan dan hasil kegiatan kita sebagai seorang PNS khususnya perawat selama 1 tahun kerja. Nah, untuk tab SKP ini perencanaannya dibuat di awal tahun, yaitu di bulan Januari ya. Kita akan buat tanggalnya 1 Januari 2020 ya. Ini biasa saja ya, kita tuliskan nama kita, NIP, pangkat dan golongan ruang, jabatannya apa, kemudian unit kerjanya apa, puskesmas apa ya. Kita khususkan untuk di puskesmas ini ya. Dan di sini adalah pejabat penilai atasan kita ya. Kalau di puskesmas itu adalah kepala puskesmas ya biasanya ya, kepala puskesmas. Nah, di sini adalah kepala puskesmas. Dan di sini unit kerjanya ya puskesmas apa gitu. Kalian sesuaikan dengan tugas kerja masing-masing kalian ya. Kemudian di sini ada rincian kegiatan ini. Ini adalah kegiatan baku ya. Dilihat dari apa namanya, Permenpan ya, Permenpan tentang tupoksi perawat dan angka kredit perawat itu ya, Permenpan. Nanti akan saya lampirkan juga Permenpannya. Namun di Permenpan itu digabung ya, baik itu perawat rampil maupun perawat mahir, perawat ahli, kemudian perawat rampil, mahir, penyelia, dan juga belum dipisah-pisahkan mana yang ada di puskesmas dan mana yang di rumah sakit dan sebagainya ya. Jadi di sini setelah saya pilihkan, ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya pilihkan yang biasanya bisa kita lakukan di puskesmas ya. Seperti melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu, ada ya di puskesmas ya. Kemudian mempertahankan posisi anatomis pasien ya. Ini bisa di ruangan rawat inap ataupun gawat darurat bisa ya. Kemudian memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya, intervensi keperawatan, kemudian pengukuran antropometri ya, tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Kemudian mobilisasi pasien, memindahkan pasien ya. Kalau pasiennya masuk ke IGD atau ke rawat inap ya, kita bisa melakukan mobilisasi dengan benar. Kemudian komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, kemudian menyusun rencana kegiatan individu perawat, kemudian memberikan dukungan dalam proses kehilangan atau berduka atau kematian, memberikan bantuan hidup dasar, dan memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman. Jadi kegiatan-kegiatan ini sangat mungkin ada di puskesmas, artinya bisa dilakukan di puskesmas ya. Kalian bisa mencontoh ini, bisa juga tidak ya. Bisa juga disesuaikan juga dengan kondisi puskesmas kalian, baik itu puskesmas yang rawat inap maupun non rawat inap ya. Kemudian angka kredit ya, ini sudah baku juga ya angka kredit ini ya. Kita lihat di sini yang saya blok ini adalah angka kredit
atau satuan per kegiatan ya. Jadi satu kali kita melakukan kegiatan itu dapat nilai satuannya ini ya. Misalnya melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Nah, ini adalah satuan angka kreditnya adalah 0,18. Jadi lihat di tabel kuantitas atau output ini, kita rencanakan setahun itu 8 kali. Maka angka kredit total keseluruhannya adalah 8 dikali 0,18. Jadi 1,44 kita mendapatkan angka kredit sebanyak dari 8 kegiatan itu. Kemudian terkait targetnya, mutunya itu kita buat saja 1% ya, itu sudah baku 1%, dan waktunya itu 12 bulan. 12 bulan ya, kita copy aja ke bawah ya. Nah, ini 12 bulan. Dan di sini tidak perlu diisi lagi karena sudah otomatis ya kalau kita ngisi di atas ya. Kemudian kita lanjut ke tab pengukuran. Ya, ini pengukuran ini adalah penilaian atau realisasi dari output kita ya, dari hasil penilaian kita. Jadi di sini ada target. Ini adalah target yang telah kita tuliskan di awal tadi ya. Ini tidak perlu Anda tuliskan lagi ya karena sudah kita tulis di tab SKP tadi. Jadi kita membandingkan target kita itu berapa, kemudian di akhir tahun, di bulan 12 akhir tahun ini kita akan bandingkan target kita berapa, realisasinya berapa. Kita ambil contoh ya, ini target kita 8 kali ya. Kita 8 kali melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Sedangkan realisasinya di akhir tahun itu 6 kali ya. Tidak masalah ya. Karena tidak mungkin juga 100% ya. Kalau 100% juga tidak apa-apa. Kemudian ini kita buat sesuaikan dari tahun ya. Oke. Kemudian realisasi kualitas ya. Kualitas kita targetkan 100% ya. Namun ya karena kita manusia, ada salah dan lupa ataupun ada kurang-kurangnya ya. Kita tidak mungkin dapat 100 ya. Pasti ada kurangnya. Kita tulis 81, 80 gitu. Itu sesuaikan dengan kerjaan kita. Dan waktunya ya. Waktunya diupayakan mencapai target ya, 12 bulan. Lebih cepat lebih bagus, namun normalnya itu mencapai target. Biaya kita kosongkan saja, tidak perlu diisi. Kemudian perhitungan dan nilai capaian SKP ini tidak perlu dicari. Karena ini rumusnya adalah sudah baku, tidak perlu kalian cari lagi. Ini sudah dibuatkan oleh aplikasinya, oleh BKN ya. Dan juga nilainya juga tidak perlu dicari lagi ya. Bisa kita cari, cuman ya tidak perlu karena sudah otomatis ya. Kemudian di sini adalah tugas tambahan. Tugas tambahan ini tugas yang diberikan oleh atasan kita di luar tugas pokok kita sebagai perawat. Misalnya sebagai kepala ruangan ataupun sebagai membuat penanggung jawab ini dan itu sebagainya ya. Maka itu adalah tugas tambahan, bisa kita nulis di sini nilainya adalah 1/1 tugas ya. Jadi kalau 3, 2 ya. Dan kreativitas juga, kalau tidak ada kosongan tak apa-apa ya. Dan kreativitas juga adalah suatu inovasi yang diakui oleh atasan kita ataupun lembaga berwenang, kemudian mendapatkan nilai ya. Kalau tidak apa, kalau kosongan juga tidak apa-apa ya. Ini juga tidak bisa tulis ya. Kemudian di sini ada tab selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian ini adalah bagian dari SKP juga. Ini adalah penilaian perilaku kerja. Kita lihat di sini perilaku kerja ada 8 item ya. Mulai dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kemungkinan, jumlahnya berapa ya. Nah, di sini adalah yang menilai itu adalah atasan kita. Jadi kita serahkan saja formulir kosong ya, ini kosongkan saja, nanti di print diberikan kepada atasan kita ya. Berapa nilainya. Untuk kemungkinan kita tidak perlu ya karena kita adalah bawahan. Ini untuk atasan khusus atasan ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang diberikan oleh atasan kita ya. Kemudian kita telah mendapatkan nilai, ini hasilnya ya. Kemudian SKP secara keseluruhan ya, nilai akhir ini nilai akhirnya ya, tidak perlu kalian cari
lah otomatis ya 9,4 ini. Dimana dapat nilai 9,4 ini ya, ini adalah 80%-nya dari 60%-nya adalah dari nilai SKP yang dari ini ya, dari sini ya, lihat nilainya 80,01 ya. Dan 40%-nya itu dari nilai ini perilaku kerja ya, jadi 40% dari ini ya, jumlahkan 48 tambah 31 menjadi 79,44 ya. Kemudian inilah nilai kita SKP kita di akhir itu ya. Ya. Kemudian di sini ada biodata lagi, nama kita tak perlu diisi lagi, nama pejabat penilai tidak perlu diisi lagi. Terus yang kita nilai lagi, yang kita isi lagi adalah atasan pejabat penilai kita. Ya, siapa atasannya? Atasan Puskesmas siapa? Ya, di sini tanggal kita, kemudian diterima lagi ini adalah pejabat penilai, kemudian kita terima, kita tangani, kemudian ditandatangani lagi oleh atasan pejabat penilai ya. Oke teman-teman, itu tadi cara singkat atau cara mudahnya membuat sasaran kinerja pegawai SKP PNS untuk jabatan fungsional perawat, khususnya perawat terampil yang bekerja di puskesmas. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe jika kalian merasa video ini membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.